Perkenalkan, kami dari program studi S1 Farmasi Universitas Citra Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi senyawa. Perkenalkan, nama saya Geraldis Okselesi Jemalu. Saya Yarnisya Mete. Saya Carolina Novita Putri Menak. Dan saya Zain Lopez. Simak terus video penjelasan kami tentang identifikasi senyawa di bawah ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa fitokimia adalah suatu proses ekstraksi untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam ekstraksi tersebut. Identifikasi golongan senyawa dilakukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RV, dan ciri spektrum UV. Identifikasi ini yang paling penting dan digunakan secara luas ialah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrofotometer. Yang berikut tujuan dari identifikasi senyawa. Tujuan dilakukan identifikasi senyawa adalah agar mengetahui cara identifikasi senyawa dari golongan glikosida saponin, terperoid, steroid, alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, dan atrakinon. Berikut daftar golongan senyawa yang dapat diidentifikasi antara lain golongan glikosida, saponin, triterpenoid, steroid, alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, dan atrakinon. Berikut merupakan prosedur kerja dari golongan senyawa yang dapat diidentifikasi. Contoh dari golongan senyawa yang kami ambil, yang pertama itu golongan polifenol dan tanin. Reaksi warna untuk mengetahui kandungan senyawa polifenol dan tanin dapat dilakukan dengan cara ekstrak ditetesi dengan larutan FeCl3 dan diamati perubahan warna yang terjadi. Jika warna yang muncul berwarna hijau, biru, hingga hitam, maka terdapat senyawa polifenol. Sedangkan jika muncul warna hijau kehitaman, maka terdapat senyawa tanin. Jika menggunakan KLT, sedikit larutan ekstrak digunakan untuk pemeriksaan KLT dengan komposisi sebagai berikut. Fase diam itu dimasukkan Yesel gel GF 254, fase gerak itu dimasukkan klorofrom dan etil asetat berbanding 1:9. Penampakan nodanya itu menggunakan reaksi FeCl. Jadi senyawa polifenol ditunjukkan dengan adanya warna hitam pada sampel yang dianalisis. Baik, contoh golongan yang kedua yaitu golongan alkaloid. Yang pertama, preparasi sampel. Larutan uji sebanyak 2 ml diuapkan terlebih dahulu di atas porselin. Residu yang dihasilkan kemudian dilarutkan dengan 5 ml HCl2n. Kemudian larutan yang telah diperoleh dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan 3 tetes HCl2n sebagai blanko. Tabung kedua ditambahkan 3 tetes reaksi Dragendorf dan tabung ketiga ditambahkan 3 tetes reaksi Mayer. Hasil yang terbentuk akan menyerupai endapan berwarna jingga pada tabung kedua dan endapan berwarna kuning pada tabung yang ketiga, yang menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid pada ekstrak. Menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, tabung pertama atau blanko ditambahkan NH4OH 28% hingga larutan menjadi basah. Kemudian diekstraksi dengan 5 ml kloroform, free water, dan disaring. Filtrat diuapkan hingga kering, kemudian dilarutkan dalam metanol dan siap untuk diujikan dengan KLT dengan persiapan seperti di bawah ini. Yang pertama, fase diam. Fase diam yaitu Yesel gel GF 254. Yang kedua, fase gerak yaitu etil asetat, metanol, dan air dengan perbandingan 9:2:2. Yang berikut penampak noda yaitu reaksi Dragendorf. Indikator warna yang muncul berwarna jingga yang menunjukkan adanya senyawa alkaloid.
Baik, berikut contoh golongan antraekinol. Reaksi warna analisis dapat dilakukan dengan uji Bronsted yaitu sebanyak 0,3 gram diekstraksi dengan 10 ml air sulin dan disaring. Lalu sitrat yang diperoleh diekstraksi kembali dengan 3 ml toluene. Dalam corok pemisah, ekstraksi dilakukan sebanyak 2 kali. Dan kemudian pada fase toluene dikumpulkan dan dibagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan larutan V1 dan V2. V1 disebut sebagai blanko dan larutan V2 ditambah dengan amonia dan dikocok. Senyawa antraekinol dapat ditunjukkan dengan warna merah. Dengan KLT, sampel ekstrak yang digunakan dituturkan pada fase diam dengan kondisi KLT sebagai berikut. Fase diam ISL gel GF 254, fase gerak toluene etil asam asetat 75 dibanding 24 dibanding 1. Penampak noda, tambahkan larutan 10% KOH dalam metanol. Jika muncul noda berwarna kuning, kuning coklat, merah ungu atau hijau ungu, maka bahan ekstrak menunjukkan adanya senyawa antraekinol. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. kasih.